الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini ringankan langkah kaki kita bersama-sama menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, nak melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan, zikir berjamaah dan doa-doa yang kita panjatkan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid ini tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kelak menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat. Mudah-mudahan setiap langkah itu menjadi sebab derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ditinggikan dan diangkat oleh Allah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi istiqamah oleh Allah untuk melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dan istiqamah untuk menghidupkan dan menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di malam hari ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita tentang dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Kabair, dengan harapan mudah-mudahan dengan mengetahui dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak berupaya, tak berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dosa-dosa tersebut. Dan kalau seandainya kita pernah melakukan di antara dosa-dosa besar tersebut, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk bertaubat dari dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Kita masih pada pembahasan dosa besar yang ke-16, yaitu dosa besar kezaliman seorang pemimpin dan juga pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala melanjutkan pembahasan tentang dosa besar kezaliman seorang pemimpin dan pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyat. Beliau kemudian menukilkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat kelak ada momen di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbicara secara langsung kepada hamba-hambanya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam sebuah hadis, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada seorang pun dari kalian illa sayukallimuhu Allahu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian, kata Rasulullah, kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Tidak ada di antaranya dan di antara Allah Subhanahu wa ta'ala penterjemah. Artinya setiap orang kelak akan berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengatakan ada 3 orang yang kelak pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian ulama menafsirkan hadis ini, menjelaskan hadis ini bahwa benar-benar Allah berpaling dari 3 orang ini. Tidak dipandang sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara yang lainnya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis Nabi yang tadi kita sebutkan. Tidak ada seorang pun kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada antara orang itu dengan Allah orang yang menterjemahkan, artinya langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan ada 3 yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, kata sebahagian ulama hadis, benar-benar Allah akan berpaling dari 3 orang ini, benar-benar tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pengecualian dari yang tadi disampaikan oleh Nabi, bahwa tidak ada seorang pun kecuali akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mensyarah hadis ini, yang menjelaskan hadis ini, bahwa semuanya tetap akan diajak bicara oleh Allah. Yang biasa berbuat baik, yang biasa berbuat dosa, tetap semuanya akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Cuma yang 3 ini, kata sebahagian ulama hadis, yang disebutkan oleh Nabi tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat,
Maksudnya adalah tidak akan diajak bicara oleh Allah dengan pembicaraan yang menyenangkan mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan mereka dengan penuh kemurkaan. Berbicara Allah Subhanahu wa taala dengan mereka dengan penuh kemarahan. Dapatkan murkanya Allah, mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berbicara dengan mereka. Nah, kemudian siapa 3 orang yang kata Nabi SAW tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Yang pertama adalah syaikhun zanin, orang tua yang melakukan zina. Tuh bakas nang jadi bakas bebandaran nam syekh sihuang bahasa Arab. Kalau bukan untuk orang yang memiliki ilmu yang luas, itu digunakan untuk seseorang yang usianya sudah sangat tua. Jadi kata Rasulullah, 1 di antara 3 itu tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat adalah orang tua yang masih melakukan dosa zina. Seharusnya kan uluh bakas, jadi bakasam tarikan untuk melakukan dosa zina itu semakin kecil. Karena apa? Karena orang yang sudah tua, apalagi sudah renta, syahwatnya itu semakin melemah. Tapi kalau seandainya masih ada orang tua renta, uluh nang jadi bakas tungkenam, masih melakukan dosa zina, maka terancam dengan hadis yang diucapkan oleh Nabi SAW ini, bahwa kelak pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun menurut ulama yang tetap Allah mengajak bicara mereka, Allah berbicara dengan mereka dengan penuh kemarahan, dengan penuh kemurkaan. Yang pertama, orang tua renta yang melakukan dosa zina. Kemudian yang kedua, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat adalah malikun kadzdzab, seorang pemimpin, seorang raja, seorang penguasa yang pendusta. Nabi menggunakan kata kadzdzab. Di dalam bahasa Arab, kalimat kadzdzab ini disebut dengan sighat mubalagah. Artinya karamputa tidak sekedar ije 2 kali 3 kali rancak bakaramput, rancak badusta. Jadi seorang pemimpin, seorang penguasa yang senang berdusta, yang gemar berdusta, yang suka berdusta, juga termasuk yang tidak akan mendapatkan kemuliaan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Seharusnya seorang pemimpin itu tidak berdusta kepada rakyatnya. Kenapa? Karena tidak ada sebab yang menyebabkan dia harus berdusta. Orang biasanya dia melakukan kebohongan, biasanya dia berdusta karena takut. Tapi seorang pemimpin biasanya tidak ada yang ditakutinya karena dia pemimpin. Kalau dia masih berdusta dalam kondisi tidak ada seorang pun yang dia takuti, maka pemimpin macam ini kelak tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalaupun diajak bicara oleh Allah, maka Allah berbicara dengannya dengan penuh kemurkaan. Allah marah terhadap pemimpin yang banyak berdusta, banyak berbohong, yang senang berdusta, yang senang berbohong ini. Nah, seharusnya seorang pemimpin selalu bertutur kata jujur. Dan semua orang, bukan hanya pemimpin. Tapi kenapa yang disebutkan di sini pemimpin? Karena kata para ulama, seharusnya pemimpin tidak berdusta karena tidak ada orang yang dia takuti. Seberataan uluh kan si pendaa. Uluh teh ia bahanyi atau ia melakukan kedustaan hantam ada sesuatu yang dia takuti. Karena ada kemiceh ya, lalu ia berkeramput. Tapi kalau pemimpin miceh dengan aweh, sampai ia harus berbohong, sampai ia harus berkeramput. Makanya dikhususkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini termasuk di antara 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW,
yang juga tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Puluh miskin nang sombong. Ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada sebab yang bisa membuat dia harus sombong. Biasanya orang itu sombong karena dia memiliki kekayaan, karena dia memiliki kelebihan. Nah, ini si miskin, apa yang mendorongnya untuk sombong? Apa yang menyebabkan dia harus sombong? Sementara dia dalam keadaan miskin. Kebanyakan harta lah yang membuat orang itu bisa berbuat sombong. Tapi ini orang miskin, kalau dia berbuat sombong, kalau dia congkak dalam kondisinya miskin, maka termasuk dari 3 orang, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bawakan hadis ini oleh Al-Imam Adz-Dzahabi karena tadi salah satunya adalah tentang pemimpin. Pemimpin yang berdusta. Pemimpin yang ketujuh yang mengeramput. Tarik janji ya, janji macam-macam. Rambut baik sebelum jadi pemimpin, ketika memasang arepa supaya milih uluh jadi pemimpin, atau pas sesudah terpilih untuk menjadi pemimpin, untuk menutupi kekurangan-kekurangannya sebagai pemimpin, untuk menyuhukan kekurangan-kekurangannya, kesalahan-kesalahannya dalam memimpin, lalu ia berkeramput dengan rakyat, berdusta dengan rakyat, menyembunyikan sesuatu dari rakyatnya, dia sampaikan yang tidak benar kepada rakyatnya, bukan fakta yang disampaikan, maka ini berarti pemimpin yang banyak bohongnya, pemimpin yang banyak dustanya, pemimpin yang arek karamputa, maka kelak pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarati, sesungguhnya kalian akan berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis ini, belum terjadi si zaman beliau. Beliau mengabarkan menggunakan kalimat sin, uang bahasa Arab. Sin itu litaswif, menunjukkan nanti. Artinya Rasulullah SAW mengabarkan tentang perkara yang akan terjadi nantinya, tapi belum terjadi di zaman beliau. Dan dah kita lihat terjadi ini, bahwa akan banyak orang yang bernafsu untuk peroleh kepemimpinan. Banyak orang yang berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan, untuk menjadi pemimpin, dengan berbagai macam bentuk kepemimpinan itu. Baik itu kepemimpinan tertinggi, berambisi untuk menjadi kepala negara, jadi presiden, dan hendak menjadi gubernur, jadi kepala daerah, bupati dan lain sebagainya, apapun, semuanya termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah, innakum satahrisuna 'alal imarah, sesungguhnya kalian nanti akan berambisi, akan bernafsu, dan akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kepemimpinan, untuk menjadi pemimpin ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat hari ini, dan sudah beberapa waktu sebelum zaman kita, bahkan di zamannya para sahabat, sudah banyak yang berambisi untuk menjadi pemimpin. Apalagi si zaman itah lebih arek hindai. Dan ini sudah dikabarkan jauh hari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan setelah beliau tadi mengatakan sesungguhnya kalian akan berambisi, akan bernafsu untuk mendapatkan kepemimpinan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita dan kepada siapapun yang bernafsu untuk menjadi pemimpin, siapapun yang berambisi untuk menjadi pemimpin, kata Rasulullah, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Rasulullah kaituh berabut nak jadi pemimpin, kaituh bernafsu, kaituh berambisi nak jadi pemimpin. Kekuan Nabi, kepemimpinan yang irabut kaituh teh, kepemimpinan yang kaituh berambisi bebanaran hendak mendapat ya, memperoleh
Sesungguhnya kareh pada hari kiamat akan menyebabkan penyesalan yang besar bagi ketu. Bahkan kata para ulama menjelaskan hadis ini bukan pada hari kiamat, bahkan setelah pemimpin itu meninggal dan dimasukkan ke dalam kuburnya, dia sudah akan merasakan penyesalan atas ambisinya, atas nafsunya untuk menjadi pemimpin. Belum lagi datang hari kiamat, baru di dalam kubur dia sudah akan menyesal atas nafsunya, ambisinya untuk menjadi pemimpin. Bahkan walaupun pemimpin itu bisa berbuat adil, makanya Nabi SAW menyebutkan, kalian akan bernafsu, berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan, dan kepemimpinan itu akan mendatangkan penyesalan pada hari kiamat. Nabi tidak menyebut kepemimpinan yang penuh kezaliman, tapi ikut Rasulullah, kepemimpinan itu akan mendatangkan penyesalan. Artinya kepemimpinan secara umum akan mendatangkan penyesalan. Baik dia adil dalam memimpin, apalagi kalau dia zalim. Makanya kita sudah pernah menyampaikan sebuah hadis pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan sebuah hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ma min amiri asyaratin." Tidaklah pemimpin 10 orang, illa yu'ta bihi yaumal qiyamati maghlulatan yaduhu ila unuqihi. Kecuali pemimpin tadi yang memimpin 10 orang, apalagi lebih, didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan tangannya dibelenggu di lehernya. Jadi seberataan pemimpin mah pada hari kiamat kareh lengenya terbelenggu si tekok, si uyatah. Sejarat lenge si uyat. Seberataan pemimpin, adilkah, humbui adilkah, apalagi rumah kareh ikhwan Rasulullah dalam keadaan tangannya dibelenggu di lehernya. Dan ikhwan Nabi, imma atlaqahu adluhu. Pilihannya cuma 2 nanti. Dia diselamatkan oleh sikap adilnya ketika memimpin, au baqahu jawruhu, akan dibinasakan oleh kezalimannya. Artinya seberataan pemimpin dumah kareh pada hari kiamat dalam keadaan terbelenggu lenge si uyat di leher. Dan sehuang hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang seorang pemimpin ini, la ya'tiyanna 'alal qadhil 'adl yaumal qiyamah sa'atan yatamanna annahu lam yaqdi baina itsnain. Akan datang pada hari kiamat masa waktu atas pemimpin yang adil, di mana dia berangan-angan bahwa dia tidak pernah memimpin ketika di dunia. Itu nang nyampai Nabi tentang pemimpin yang adil. Ikut Nabi kareh pada hari kiamat akan ada waktu di mana pemimpin yang adil itu berangan-angan seandainya yaku mida pigi menjadi pemimpinnya. Itu pemimpin yang adil berangan-angan semete kareh pada hari kiamat. Hanya benar apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa tatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Pemimpinan itu kelak akan mendatangkan penyesalan pada hari kiamat. Akan mendatangkan penyesalan yang besar pada hari kiamat. Baik dia adil dalam memimpin, apalagi kalau dia zalim dalam memimpin. Makin besarlah penyesalan si pemimpin yang zalim itu. Sampai pemimpin yang adil saja kelak pada hari kiamat berangan-angan tidak pernah memimpin, tidak pernah menjadi pemimpin. Apalagi dengan pemimpin yang zalim. Juga tentang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, nanti akan kita sebutkan hadisnya, tentang penyesalan seorang pemimpin ini. Wa fihi aidan, dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwan Rasulullah, wa inna wallahi, dan sesungguhnya kami demi Allah, la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alahu au ahadan harasa alaihi. Dan sesungguhnya kami demi Allah, kata Rasulullah, tidak akan memberikan pekerjaan ini, maksudnya kepemimpinan. Kami ikut Rasulullah demi Allah tidak akan memberikan kepemimpinan ini ahadan sa'alahu, kepada seseorang yang memintanya.
Jadi hadis tun sebelumnya ada dua ikungan dumah mara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ikungan dari sahabat beliau nang dumah mara Rasulullah. Kedua-duanya berlaku supaya dijadikan pemimpin. Pemimpin dalam apa? Pemimpin dalam peperangan. Berlaku dengan Nabi, ya Rasulullah amir nih, wahai Rasulullah jadikan aku amir, jadikan aku pemimpin. Nang ijehna ya Rasulullah amir nih, wahai Rasulullah jadikan aku amir, jadikan aku pemimpin. Lalu kekuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna wallah, sesungguhnya kami demi Allah tidak akan memberikan kepemimpinan kepada seseorang yang meminta kepemimpinan itu. Nang berlaku di zaman itu nanti masang arepa surang itu ya Allah. Jarang nang mida masang arepa. Bang, nang hendak jadi pemimpin masang arepa supaya milih hulu. Berarti berlaku supaya arepa dipilih menjadi pemimpin. Ikuan Nabi, sesungguhnya kami, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mau memilih pemimpin nang berlaku kepemimpinan. Belen Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Belen Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan untuk menjadi pemimpin. Au ahadan harasa alaihi, atau seseorang yang berambisi untuk menjadi pemimpin. Berlaku berucap teh mbuyen. Cuman berambisi bebanaran, bernafsu bebanaran hendak jadi pemimpin. Menonjol-nonjolkan arepa, menonjol-nonjolkan diri masang spanduk. Satu bebanaran. Ceruman visi misi ya. Beda bicara rumah nih milih aku jadi pemimpin, biar udah berlaku Cuman visi misi ya nyampe ya si spanduk dah tuh. Pun bernafsu, berambisi hendak jadi pemimpin. Ikhwan Nabi ikih demi Allah tidak memberikan kepemimpinan kepada uluh nang berlaku kepemimpinan atau dengan uluh nang berambisi untuk menjadi pemimpin. Kalau si zaman itah memang terbatas nang memasang arepa jadi pemimpin. Hampir seberataan memasang arepa midain nang dimaksa uluh supaya jadi pemimpin jarang. Walaupun ada jarang nang terpaksa gitu. Seberataan hampir memasang arepa kan semi berlaku area. Berlaku kepemimpinan. Hantam rakyat nang memilih. Hampir sikap itah. Hantam kalau itah tidak memilih tidak pemimpin, kacau urusan itah. Harus ada aja pemimpin. Berarti itah tetap memilih Man dalam memilih benar-benar imilih nang kueh nang patut, nang kueh nang humboy patut. Nang kueh nang layak, nang kueh nang humboy layak. Nah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab memiliki kriteria dalam memilih pemimpin. Beliau memiliki cara dalam memilih pemimpin. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab tun mengahau seseorang. Jadi beliau kan saat itu menjadi pemimpin tertinggi umat Islam, menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. So, itu mungkin kedudukannya seperti presiden lah, pemimpin tertinggi. Beliau menjadi pemimpin tertinggi di masa beliau menjadi khalifah. Beliau ingin menunjuk seseorang dari sebuah daerah di luar kota Madinah teh sebagai gubernur. Ingahau beliau supaya menerumpak beliau si Madinah. Ketika ingahau rumah loh nang hendak injadian Sayyidina Umar gubernur teh. Mara Madinah. Pas ketika uluh tun rumah mara Madinah saat ete Sayyidina Umar sedang mahawi usik dengan nakakuluhan. Mahawi usik antara dengan anak beliau. Lalu seseorang yang beliau panggil untuk dijadikan gubernur ini heran. Amirul Mukminin yaf'alu hadza. Sakin heraya uluh tun baucap kikwaya Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi orang-orang beriman melakukan ini, bausikan dengan nakakuluhan nikon beliau. Kikuayan dia bicaruman dengan Sayyidina Umar. Lah tun maina anak dia pigien sekalipun mahi usik dengan anak pula. Mahining ete kon Sayyidina Umar buli bi kau. Balangam ya aku memilih kau menjadi pemimpin. Hantam memang orang tua itu dengan anaknya dianjurkan untuk berkasih sayang, termasuk menemani anak-anak bermain, menjadi nakuluh ketika anak membahum bausikan. Dan ini ikon Sayyidina Umar bin Khattab termasuk yang diucapkan oleh Nabi, khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Nah,
Termasuk berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada anak, bermain dengan anak, perhatian dengan anak, penuh kasih sayang dengan anak. Anak memahum bausikan. Unai seorang tuh walaupun pemimpin tertinggi kedudukan Sayyidina Umar, tetap beliau mahu usik dengan anak beliau, dengan anak kuda. Karena itu anjuran Nabi SAW, dan Nabi sering melakukan itu dengan Sayyidina Al-Hasan, dengan Sayyidina Al-Husain, dengan cucu-cucu beliau yang lain, dengan anak-anak kecil para sahabat. Dia lakukan itu. Dan pemimpin harus agikuan Sayyidina Umar, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dia baik terhadap keluarganya. Kayak kalau kita hendak memilih pemimpin, inggite hubungannya dengan keluarga, diinsek keluarga, pemimpin itu teh yang mencalonan arepa menjadi pemimpin, ini insek keluarga. Kayak Nabi, khiyarukum li ahli wa anna khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kan dengan keluarga aku, kata. Artinya kalau uluh tuh dengan keluarga baik, insya Allah ia mampu untuk memimpin. Makanya Sayyidina Umar mehining ia tuh mida baikan dengan keluarga, mida pigien bausikan dengan anak, mida pigien bermain dengan anak, balang imilihi Sayyidina Umar menjadi gubernur. Kita hampir ya mau urus rakyat, kalau dengan keluarga pun ya kau berbuat baik. Sama itu aja ketika kita memilih pemimpin, diinsek keluarga, hampir ya atun si uang keluarga. Baikkah humboy? Kalau pemimpin tuh dengan keluarga agin minta kau baikin. Keluarga itu kan uluh paling tokep dengan iya. Ang mandau-mandau dengan iya. Kalau iya bida baikan dengan keluarga. Kalau ia kasar dengan keluarga, tidak penuh kasih sayang dengan keluarga, apalagi dengan itah rakyat, teh jauh mah dari ia. Atau kayak sama itu cara diantara cara untuk memilih pemimpin, inggite hubungannya dengan keluarga. Kalau ia bagus sih bentuk keluarga baik dengan keluarga, maka itu ada harapan ia baiknya dengan ya. Tapi kalau dengan keluarga jadi tidak baik, kasar dengan keluarga, penyarikan dengan keluarga, maka apalagi dengan rakyat. Keluarga itu kan ulu paling tokep dengan iya, apalagi saya dengan rakyat malah lebih hindai, iya kan susah untuk berbuat baik dengan rakyat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ka'b bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, kata beliau, salah seorang sahabat beliau, Allah sallallahu alaihi wasallam manggilnya, wan Rasulullah, a'adzakallahu min imaratis sufaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan engkau, melindungi engkau dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Nyebut Nabi sufaha. Sufaha ini adalah orang-orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki akal. Dan beliau, wahai Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungimu dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Bagaimana pemimpin-pemimpin yang disebut Nabi dengan orang-orang sufaha, orang-orang bodoh itu? Ikuan beliau umara, yaitu para pemimpin nang bodoh. Itu kriteria pemimpin nang goblok, pemimpin yang bodoh. Ikuan Rasulullah, umara yakununa min ba'di, pemimpin-pemimpin yang akan datang setelah aku. Ya, Nabi mengabarkan setelah beliau, di zaman beliau tidak ada pemimpin-pemimpin yang akan datang setelah aku, kata Rasulullah, la yahtaduna bihadi, tidak mengikuti petunjukku dalam memimpin, tidak mengumpat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengumpati ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin. Wala yastannuna bi sunnati, dan tidak mengikuti sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iukur bi pemimpin, ya surang aja tidak usah hitahin, ya surang aja mau ukur arepa surang, apakah ketika ia jadi pemimpin memimpi dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika ia menjadi pemimpin, apakah ia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin? Dan ketika ia memimpin, apakah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau humbui? Itu patok kaya nang inyebutin Nabi imaratus sufaha, kepemimpinan orang-orang bodoh, adalah pemimpin-pemimpin yang datang setelah Nabi dalam memimpin tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, dalam memimpin tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan arek na macam itu sekarang. Kan kearean teh awi cara asurang sesuai dengan kehendak arep dan mengikuti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini contoh paling sempurna dalam segala hal. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik dalam hal apapun. Menjadi siapapun, nang berdagang, teladan terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang menjadi orang tua, contoh terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi guru, jadi dai, menjadi pendakwah, contoh terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pimpinan perang, jadi panglima TNI, contoh terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi pun menjadi pemimpin tertinggi, contoh terbaiknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ada gambaran kehampian pemimpin-pemimpin sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak kalau ada pemimpin yang menjadi pemimpin tapi tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad, tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad, maka inilah yang tadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau Ka'ab bin Ujrah sebagai imaratus sufaha, kepemimpinan orang-orang yang bodoh, pimpinan orang-orang yang safih, tidak berakal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man talaba qada'al muslimin hatta yanalahu, barang siapa yang meminta kepemimpinan untuk memimpin kaum muslimin. Nah, tentang berlaku kepemimpinan hindai. Ikon Rasulullah aweh nang berlaku kepemimpinan supaya memimpin kaum muslimin. Hatta yanalahu, dan dia memperolehnya. Calonan arepah, masang arepah untuk menjadi pemimpin, kemudian terpilih menjadi pemimpin kaum muslimin. Thumma ghalaba adluhu jawrahu, kemudian sikap adilnya mengalahkan sikap zalimnya, falahul jannah, maka baginya surga, kata Rasulullah. Aweh nang berlaku menjadi pemimpin, dan dia mendapatkan kepemimpinan, lalu ketika memimpin lebih dominan adilah daripada zalimah, lebih arek adilah daripada ia berbuat zalim, maka pemimpin macam itu nikon Nabi untuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa man ghalaba jawruhu adlah, barang siapa yang berlaku kepemimpinan tanah, dan ia memperoleh jadi pemimpin, dan ketika pemimpin lebih arek zalimah, lebih arek khianatah, lebih arek curangah daripada adilah, falahun nar, maka dia mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara surga dengan neraka. Antara surga dengan neraka. Hawa adil, lebih arek adil, lebih dominan adil, dapat surga ikut Nabi Muhammad. Sebaliknya kalau zalim, arek berbuat aniaya, lebih arek khianat, lebih arek curang, maka siap-siaplah untuk mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umar li Abi Dzar radhiyallahu anhuma, hadithni bihaditsin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah berkata kepada Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhuma, ikhwan Sayyidina Umar, hadithni bihaditsin sami'tahu min Rasulillah, wahai Abu Dzar, tolong sampaikan kepada aku, tolong beritahu aku tentang hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar berinsek dengan Sayyidina Abu Dzar tentang satu hadis Nabi yang pigi ihining hi Sayyidina Abu Dzar dan mida ihining hi Sayyidina Umar bin Khattab. Ini ada kaitannya dengan bahwa kepemimpinan itu akan mendatangkan penyesalan pada hari kiamat nanti. Lalu faqala Abu Dzar, Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari berkata, ikwan beliau,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ja'u bil wali yaumal qiyamah. Akan didatangkan seorang pemimpin pada hari kiamat. Wali itu bisa gubernur atau pemimpin-pemimpin yang lainnya. Tapi lebih banyak digunakan untuk gubernur. Jadi maksud Nabi SAW termasuk juga pemimpin-pemimpin baik tertinggi ataupun pemimpin yang terendah. Ikhwan, Rasulullah akan didatangkan seorang pemimpin pada hari kiamat. Fayunbadhu bihi ala jisri jahannam. Kemudian dilemparkan ke atas jembatan di atas neraka jahanam. Ayo. Setiap pemimpin didatangkan, dilemparkan di atas jembatan di atas neraka jahanam. Fayartajju bihil jisru irtijajatan. Kemudian jembatan itu akan berguncang sekuat-kuatnya. Yang jembatan ya. Setiap pemimpin didatangkan, setiap pemimpin itu kemudian diletakkan, dilemparkan di atas jembatan yang berada di atas neraka jahanam itu. Lalu jembatannya bergoncang. Bergoncang dahsyat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yabqa minhu mafsilun illa zala an makanihi. Sampai-sampai saking gancang jembatan sehunjun neraka jahanam teh berguncang, tidak ada satu pun persendian dari tubuh pemimpin itu kecuali akan kepak, selisih persendian. Ta endai sikuya sendi-sendi si badai itu ketika ada si hunjun jembatan nang beguncang bebandaran tanah sampai sendia bekepak ada pada ukan asalah. Ayo bayangkan itu nanti seberataan pemimpin baik ia adil ataupun apalagi zalim akan mengalami ini, kata Rasulullah SAW. Didatangkan, dilemparkan ke atas jembatan di atas neraka jahanam, kemudian jembatan itu bergoncang dahsyat, yang goncangan saking dahsyatnya menyebabkan sendi-sendinya itu terlepas, selisih persendian badaya. Fa in kana muti'an lillahi fi amalihi. Apabila si pemimpin ini ketika di dunia taat dalam amalnya, dalam kepemimpinannya, ketika ia memimpin patuh kepada Allah, taat kepada Allah, selalu berbuat adil, madhabihi, maka dia bisa melewati jembatan itu. Artinya tidak berduruhan marah neraka jahanam, walaupun tetapnya merasakan goncangan jembatan tenang sampai menyebabkan sendi-sendi atau selisih, engkol-engkola selisih, rasakan cak walaupun tetap taat ketika memimpin. Nah itulah nangkikon Nabi, satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kepemimpinan itu akan mendatangkan penyesalan pada hari kiamat. Temen, walaupun adil tetap merasakan itu. Bayangkan, tidak nyaman-nyaman, terselisih engkol, terselisih persendian, PH itu akan dirasakan oleh setiap pemimpin, kata Nabi Muhammad SAW. Apabila dia taat dalam perbuatannya, apabila dia taat dalam kepemimpinannya di dunia, madhabihi, maka dia akan melewati jembatan itu. Wa in kana 'asiyan fi 'amalihi, tetapi apabila dia maksiat kepada Allah dalam melaksanakan kepemimpinan, dalam menjalankan tugasnya ketika memimpin, in kharaqa bihil jisru, maka jembatan itu akan pecah. Jembatan itu akan terbelah, fahawa bihi fi jahannam, maka si pemimpin yang banyak maksiatnya ketika menjalankan tugasnya di dunia akan terjerumus jatuh ke dalam neraka jahanam. Berapa tahun? Miqdara khamsina aman, selama 50 tahun di huang neraka jahanam, wal'iyadu billah. Jadi Rasulullah apabila taat ketika menjalankan tugas menjadi pemimpin bisa melewati jembatan itu. Tapi apabila maksiat kepada Allah dalam menjalankan tugas menjadi pemimpin, maka jembatannya akan pecah, jembatannya akan terbelah, dan dia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam, disiksa di dalam neraka jahanam ini selama 50 tahun. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kezaliman dan dosa-dosa besar lainnya. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan ketaatan, amal soleh dan kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin
ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.